Marilah kita mempersiapkan diri kita, dan saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan pokok-pokok warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian tatap muka anak-anak sekolah minggu akan dimulai pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 9.30. Adik-adik yang akan hadir bisa mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu yang ada di WA grup kelas masing-masing. Yang kedua, pekan sekolah minggu dan sekolah Injil liburan. Komisi Anak mengadakan pekan sekolah minggu dan sekolah Injil liburan yang akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadwal selengkapnya ada di dalam warta jemaat. Yang ketiga, perjamuan kudus di rumah anggota jemaat. Bagi anggota jemaat yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 3 Juli di gereja dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, mohon untuk mendaftarkan diri kepada kantor gereja pada hari kerja. Dan bagi anggota jemaat yang mengetahui dan tergerak untuk membantu mendaftarkan, majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keempat, riung-wulan secara tatap muka akan diadakan secara tatap muka pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 di Balai Pertemuan Bawah dengan tema Pantekosta, Roh Kebenaran, Roh Pemersatu yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Perdana. Untuk yang akan hadir dapat menghubungi Dr. Yudiantini dengan nomor HP 0813 2070 5302. Kebaktian Minggu Trinitas tanggal 12 Juni pada hari ini pukul 9.30 dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Perdana dengan tema Berhikmat dalam Kasih Allah Trinitas. Kini saatnya kita untuk hening. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama dan keempat. Muliakan Allah Bapa.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di Minggu Allah Trinitas. Gereja-gereja merayakan tahun liturgi Allah Trinitas. Kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan yang penuh dengan cinta kasih. Ini menjadi tanda bagi kita, mengingatkan kita tentang persekutuan kita juga dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekaligus mengajak kita untuk melihat persekutuan kita atau relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, di tengah keluarga, di tengah orang-orang yang kita jumpai dalam hidup. Menyatu semakin sempurna atau justru terpisah-pisah. Mari saudara-saudara kita menaikkan bersama-sama doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur ada di hadirat-Mu hari ini. Kami juga bersyukur atas banyak kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kesehatan, rezeki yang cukup, pimpinan Tuhan di masa-masa sukar, dan lain sebagainya. Perkenankanlah kami pada hari ini juga untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kadang kami merasa hidup terpecah-pecah di tengah keluarga. Suami istri terpecah, orang tua dengan anak terpecah, saudara dengan saudara terpecah. Dengan orang-orang yang kami jumpai dalam keseharian juga terpecah. Kami semakin jauh karena kami tidak cocok dalam pikiran, dalam ide-ide, dalam perbuatan. Kami saling menjauhkan diri, bahkan kami menimbulkan luka satu dengan yang lain. Kami mohon ampun atas semua ini. Kami serahkan hidup kami dalam rangkulan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Rengkuhlah kami dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan biarlah dalam terang Roh Kudus kami mengerti bahasa persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, bacaan pertama hari ini diambil dari Kitab Amsal pasal yang 8 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Pasal 20, ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit, pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Hari Allah Trinitas. Allah Trinitas adalah rahasia terbesar dalam pergumulan gereja, iman gereja yang sulit dipahami sepenuhnya oleh kita semua. Semua itu hanya karena keterbatasan pemikiran dan akal budi kita untuk memahami Allah yang besar dan penuh misteri itu. Namun saudara, kita bisa pelan-pelan masuk ke dalam rahasia Allah Trinitas itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus dan tentu dalam pimpinan Roh Kudus juga. Yesus Kristus berkata kepada Filipus, "Kalau kamu melihat Aku, kamu melihat Bapa." Yesus membuka jalan bagi kita dan murid-muridnya untuk sampai kepada Bapa, dan Yesus Kristus selain jalan juga berlaku sebagai pribadi yang menuntun kita kepada Bapa. Kemudian karya itu diteruskan oleh Roh Kudus supaya kita bisa memahami Allah dan Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Allah Trinitas sendiri, saudara,
adalah sebuah ungkapan yang berarti Allah itu satu. Sekali lagi saya katakan, Allah Trinitas itu berarti sebuah ungkapan bahwa Allah itu satu. Namun, Allah yang satu itu dikenal dan memperkenalkan diri dalam 3 pribadi, dalam relasi di antara 3 pribadi itu. Memperkenalkan diri sebagai Bapa, memperkenalkan diri sebagai Anak, memperkenalkan diri sebagai Roh Kudus. Ungkapan ini sering membingungkan. Dan bahkan ungkapan ini juga sering disalahpahami. Orang-orang yang tidak memahami atau salah paham ini bisa mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu memiliki Tuhannya 3. Tuhan yaitu Bapa, Tuhan yaitu Yesus Kristus, Tuhan yaitu Roh Kudus. Apalagi kalau orang Kristen yang suka doanya itu campur-campur gitu ya. Misalnya, ya Tuhan berkatilah, ya Bapa yang baik, kami tolonglah, oh Roh Kudus, oh Yesus Kristus gitu ya. Jadi orang yang dengar, ini kok nyebut Tuhannya 3 gitu ya. Udah gitu doa ditutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang salah paham. Di mana letak kesalahpahamannya itu? Letak kesalahpahamannya itu ternyata pada kata pribadi. 1 Allah, 3 pribadi. Kata pribadi atau person ini dalam pemahaman yang sering salah pahami, dimengerti dalam pemahaman yang modern. Pribadi, misalnya saya pribadi, Tante Linda pribadi. Saya individu, Tante Indah sebagai individu, dan kita orang yang berbeda. Tetapi kata pribadi atau person dalam gereja perdana atau mula-mula itu tidak pernah dimengerti sebagai seorang antara saya seperti Tante Linda itu. Pribadi individu. Seseorang pasti ada dalam relasi. Person selalu ada dalam relasi. Misalnya ketika saya memperkenalkan kepada Cin, nama saya Samuel. Pasti dalam benak Cin, siapa dia? Ternyata kemudian Cin mencari tahu, oh dia seorang pendeta di GKI Taman Cibunut. Berarti dia punya relasi dengan umat di GKI Taman Cibunut. Oh, istrinya itu Kristina. Dia punya relasi dengan istrinya. Oh, anak-anaknya itu ini dan itu. Dia selalu dipahami dalam relasi person itu. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dipahami dalam kata person yang berelasi begitu erat. Dengan kasih yang besar, bahkan tak kelihatan lagi. Pribadi yang berbeda-beda itu. Dia satu, yaitu Allah. Saya ingin menunjukkan gambar, akan ditayangkan di sini. Gambar itu mau menjelaskan tentang Allah yang Trinitas tadi. Di tengah-tengah ada tulisan Allah. Kemudian di atas ada Sang Bapa, kemudian di bawahnya Sang Anak dan Roh Kudus. Sang Bapa ada tanda panah ke bawah adalah Allah. Sang Anak ada tanda panah ke atas yang menunjuk Allah. Roh Kudus tunjuk panah ke atas adalah Allah. Jadi Sang Bapa itu Allah. Sang Anak itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Allah yang satu yang memperkenalkan diri sebagai 3 pribadi yang bersekutu begitu erat. Sang Bapa bukan Sang Anak. Sang Anak bukan Sang Bapa. Sang Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Sang Bapa. Sang Anak bukan Roh Kudus.
Roh Kudus bukan Sang Anak. Mereka pribadi yang berbeda. Allah yang mencipta. Yesus pribadi yang menyelamatkan, menunjukkan kasih Bapa, kasih Allah yang besar. Roh Kudus yang menguduskan gerejanya. Kita semua yang disertai, dituntun. Pribadi yang berbeda tetapi mereka erat bersatu. Dan kesatuannya itu disebut mereka semua adalah Allah. Allah Trinitas. Allah yang bersatu begitu kuat. 3 pribadinya. Sehingga tak terpecahkan. Silakan diturunkan. Dalam pelajaran katekisasi, pendeta-pendeta sering menggunakan ilustrasi ini dalam hal menerangkan Allah Trinitas. Bapak Ibu bisa tebak apa yang saya pegang? Keras? Yang keras? Telur. Telur ya. Ini telur. Coba bilang sama-sama. Jangan ini dong, itu dong ya. Itu telur gitu. Itu telur. Saya yakin Bapak Ibu tidak memiliki pikiran lain. Paling-paling pikirannya itu telur digodok apa mentah ya, gitu ya. Tetapi di dalam telur itu, ini pendeta menjelaskan Trinitas kepada anak remaja. Kalau kita buka yang namanya telur, dia ada kulitnya. Dia ada putih telurnya. Dan dia ada kuning telurnya. Saya yakin ketika saya tunjukkan, ini apa Bapak Ibu? Telur. Terus Bapak Ibu berpikir, oh kulit telur, putih telur, kuning. Nggak mungkin. Pasti Bapak Ibu hanya berkata, ini telur. Tetapi di dalam telur itu ada 3 hal yang berbeda, bentuk yang berbeda. Kulit, putih telur, dan kuning telur. Kulit telur bukan putih telur. Putih telur bukan kulit telur. Putih telur bukan kuning telur. Kuning telur bukan putih telur. Kuning telur bukan kulit telur. Tapi jangan dipecah-pecah kalau kita bilang ini adalah telur. Jadi kulit telur ini bisa disebut Sang Bapa. Putih telur bisa disebut Sang Anak. Dan kuning telur bisa disebut Roh Kudus. Masa Pak? Sang Bapa kulit telur. Kuning dong. Ya terserahlah. Kuning telur Sang Bapa, putih telur Sang Anak, kulit telur Roh Kudus. Anak kecil yang dijelaskan seperti ini berkata kepada saya, kalau gitu kita nggak boleh makan telur hari ini ya Pak. Kenapa? Kan sama aja makan Tuhan. Oh enggak ya. Ini hanya gambaran, perumpamaan. Tidak ada gambaran yang sempurna. Kenapa? Karena kita sedang menjelaskan hal yang misteri Allah. Yang besar dari pikiran. Ya, dari ilmu yang kita ketahui. Tetapi itulah Allah Tritunggal. Suatu pengertian yang sulit. Seumur hidup kita tak terpahami. Tetapi gambaran itu mau memberikan pesan kepada kita. Pada saat ini terkhususnya juga terkait dengan tema bagaimana kita hidup berhikmat dalam kasih Allah Trinitas tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 16 ayat 15. Di sana dikatakan Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, Ia, yang dimaksud Ia adalah Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya beri catatan, Yesus tidak sedang memberikan pengajaran Allah Trinitas, tidak sedang itu. Ya, supaya clear dulu. Yesus sedang mengatakan pada murid-muridnya tentang kepergiannya. Nanti disalibkan, mati, berpisah dengan murid-muridnya. Lalu Yesus menerangkan seperti ini. Saat Yesus berkata, segala sesuatu yang dipunyai Bapa adalah
kepunyaanku juga. Yesus ingin mengatakan bahwa sejak awal Bapa dan aku ini saling mempunyai, saling memiliki satu dengan yang lain dengan kasih yang besar. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Yesus, dan mereka saling memiliki melalui kasih yang besar itu. Bapa menunjukkan kasih yang besar itu saat baptisan Yesus. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus juga menunjukkan memiliki Allah dengan kasih yang besar saat ia berdoa di Taman Getsemani. Udah dredeg, kalau orang Jawa bilang ketakutan. Karena kematian yang dihadapi, Yesus berkata, jadilah kehendakmu ya Bapa. Dan ia menyerahkan dirinya, menderita, mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari pelanggaran dan dosa kita. Itulah kasih yang besar yang Yesus tunjukkan bahwa aku memiliki engkau ya Bapa. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada kita, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, ini Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitakan kepada kamu tentang persekutuan ini, di mana aku dan Bapa ini saling memiliki dengan kasih yang besar. Kita semua akan dituntun, murid-murid akan dituntun oleh Roh Kudus. Yang pada akhirnya murid-murid dan kita semua sampai pada posisi di tengah-tengah relasi Bapa dan Anak yang penuh cinta kasih besar itu. Kita di situ. Posisi apa itu? Bagi Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Bagi Rasul Paulus, ketika kita berada dalam posisi relasi Allah yang besar, Bapa dan Anak dalam pimpinan Roh Kudus, itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 1. Itu kasih karunia. Kita tidak bisa berusaha sendiri untuk mencapai itu. Allah mengundang kita. Yesus mengorbankan cinta Allah melalui dirinya supaya kita bisa berelasi kembali dan Roh Kudus menuntun kita. Tanpa 3 pribadi ini, kita tidak mungkin ada dalam relasi Allah Trinitas yang penuh dengan cinta kasih yang besar itu. Gak mungkin. Rasul Paulus berkata, ini adalah kasih karunia bagiku. Kemudian Rasul Paulus mengatakan kasih karunia ini memberi damai sejahtera ketika aku ada di situ, di tengah-tengah relasi itu. Damai sejahtera. Dengan konkret Rasul Paulus mengatakan apa itu damai sejahtera. Dia berkata, di tengah kesengsaraanku saat aku memberitakan Injil, aku ditolak. Aku dipenjara, aku bahkan ditangkap, disiksa gitu ya. Aku damai sejahtera. Aku bermegah dalam kesengsaraanku itu. Lalu mulailah Rasul Paulus memiliki energi berpikir positif. Kesengsaraan itu membuat aku menjadi tekun memberitakan Injil. Ketekunan itu membuat aku tahan uji atas semua pencobaan yang kuhadapi. Dan tahan uji itu membuat aku semakin hari semakin besar memiliki pengharapan. Jadi kondisi damai itu memberi energi pikiran positif. Bagi Rasul Paulus, penderitaan bukan sesuatu yang membuatnya berputus asa, tetapi justru bermegah. Kenapa? Karena Rasul Paulus merasa damai. Kenapa merasa damai? Karena dia menghayati dirinya sudah ada dalam tempat persekutuan Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Dan saat damai, yang ada dalam pikiran Paulus adalah berpikir positif. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya berkunjung bersama 2 orang ibu ke seorang pendeta emeritus yang sudah sepuh. Ya. 2 orang yang mendamping saya ini 2 orang ibu yang sudah akrab juga dengan pendeta emeritus ini dan istrinya. Sampai di rumahnya, kan kalau buka pintu kan kletak-kletak gitu ya. Kalau di rumah saya, anjing saya 2 pasti udah gonggong itu. Istrinya langsung berkata kepada suaminya, "Pak, tuh ada tamu. Samuel. Siapa itu? Oh, ini ibu ini dan ibu ini." Gitu ya. Masuklah kami. Seorang ibu langsung mendekati. Ya ini karena akrab ya Bapak Ibu. Kok, engkok maksudnya, koh gitu ya. Kak gitu. Kok saya? Siapa saya? Lalu pendeta emeritus ini udah agak gemuk gini. Wah, nyerah. Aku tuh lihat ada orang, tapi siapa aku nggak tahu. Mataku udah nggak bagus. Aku ini, oh kenal. Saya dong tampil sekarang. Om, saya siapa? Jangan ditanya yang kedua, aku nggak lihat. Tapi aku tahu ada orang di depanku lagi begini-begini katanya. Saya Samuel om, pendeta Samuel. Oh, Samuel Cibunut. Iya. Sorry Sam, aku udah nggak bisa lihat siapa kamu. Makin gemuk ya om. Ya mau gimana lagi, sambil dia ini matanya juga entah lihat kemana. Ya ginilah, kaki nggak bisa jalan, bagus. Ya mau nonton TV bosen, mau kemana-mana gue nggak bisa sekarang. Ya udah dinikmatin aja, gue seneng kok kata dia. Nah kemudian dia bilang sama saya begini, Sam, aku tuh merenungkan satu kata Immanuel. Akhir-akhir ini, waktu-waktu ini, Immanuel, Allah beserta kita. Lu kalau dengar kata Immanuel, lu ingat apa? Saya bilang, ya ingat hari Natal. Ya kan, kalau berita kan berilah nama anak ini Immanuel. Tapi lu mesti khotbahin Immanuel itu jangan cuma hari Natal. Tiap hari, maksudnya dia itu diingat kata-kata itu. Jangan pas hari Natal. Immanuel. Aku merasakan mengingat kata Immanuel itu luar biasa Sam. Dia bilang seperti itu. Ya. Gue merasa Allah itu menyertai, nggak kurang-kurangnya, nggak selesai-selesainya. Walaupun udah begini, aku bisa menikmati ketika aku berkata Immanuel. Ketika aku menyadari Allah beserta dengan saya. Lu lihat keadaan gue. Kalau Tuhan panggil, aku sudah siap. Immanuel. Kemudian istrinya memberi kami minum, rupanya dia keluar makanan. Terus ibu yang satu lagi berkata, waduh, untung lo kok ya masih punya bini baik kayak begini katanya. Ya terus kemudian istrinya ngambilin makanan buat dia gitu. Tuh sampai dikupasin segala kok. Pendeta emeritus ini bilang begini, enak aja lu. Ini karena udah kenal ya Bapak Ibu ya. Gue punya bini dia tuh bukan untung. Dia itu berharga bagiku. Bini gue ini bukan keuntungan. Tapi dia berharga. Walaupun kalau ngomong udah gak berhenti-berhenti kata dia. Dia berharga. Kalian datang ke sini tuh berharga bagiku. Aku melihat waktu-waktuku dengan keberadaan ini. Waktu-waktuku itu berharga. Minuman air putih ini berharga.
Apa yang disediakan istriku berharga. Cuma duduk gak bisa apa-apa gini juga bagiku itu berharga. Sebab satu hal, Immanuel, Allah besertaku. Lalu kami doa, dia mendoakan kami juga, dan dia tutup dengan di dalam nama Allah Immanuel. Kami berdoa, Allah yang menyertai kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan Rasul Paulus, sekalipun dia rasul, juga dirasakan orang lain juga. Seperti pendeta emeritus ini. Tidak banyak hal yang dia bisa lakukan. Cuma pada akhirnya saya yakin pimpinan Roh Kudus yang menyadari satu hal dalam pikirannya. Tidak sedikit pun Allah berhenti menyertaiku. Dia Sang Immanuel. Dan ketika pikiran itu muncul, segala-galanya dia katakan berharga. Semua berharga. Sekalipun hidupnya terbatas. Kalau ada Bapak Ibu di sini, suami istri di sebelah-sebelahnya bilang, kamu itu berharga. Kalau ada anak, Bapak Ibu di sini, kamu itu berharga. Kenapa bisa sampai gitu? Karena damai. Itulah yang dimaksud berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Kita sadari bahwa diri kita ada dalam relasi itu. Seharusnya kita bisa merasakan damai. Bersama Allah yang mencipta, kita mencipta. Bersama Yesus yang menyelamatkan dan memulihkan, kita saling memulihkan dalam relasi. Bersama Roh Kudus yang mengkuduskan kita setiap hari, kita bisa saling menguatkan dan meneguhkan setiap hari. Itulah kualitas hikmat Allah Trinitas. Aku damai, aku berpikir positif untuk apapun juga. Dan semua pikiran positif itu membangun relasi yang lebih berkualitas dari hari ke hari. Sampai aku berkata kepada orang yang bersamaku, kamu berharga. Banyak partai politik sekarang udah berkoalisi, ya, betul Bapak Ibu ya. Mereka bersatu. Mereka memaknai kita tidak bisa sendiri-sendiri, bersatu. Pak Jokowi juga bilang, sekarang di tempat terbuka boleh buka masker. Ini tempat terbuka bukan Bapak Ibu? Bukan ya, berarti saya nggak boleh buka masker. Pasang lagi. Bapak Ibu di jam kedua 9.30 bisa hadir sekarang ini. Isolasi kita sudah semakin dikurangi. Kesempatan bagi kita juga di momen Allah Trinitas ini kita gunakan pertemuan-pertemuan yang sudah semakin sedikit isolasinya, kita beri kualitas. Kita bisa berjumpa dengan Bu Inge. Saya kemarin kaget, tugas apa? Baca Alkitab sebagai rektor. Senang. Ya. Dan Bapak Ibu juga bisa hadir di situ. Beri kualitas pada relasi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, ku tak ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui Minggu Trinitas ini kami diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu telah berada di tempat terbaik dimanapun juga, yaitu di tengah relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Relasi yang penuh kedamaian karena relasi itu penuh dengan cinta kasih yang tak terhentikan. Dan cinta kasih itu membuat kami selalu dicipta setiap hari. Cinta kasih yang besar dalam relasi itu selalu membuat kami dipulihkan setiap hari. Dan membuat kami juga diteguhkan setiap hari. Biarlah pesan ini juga membuat kami masuk dalam kehidupan yang penuh cipta di tengah relasi kami. Di tengah relasi kami juga kami saling memulihkan dan meneguhkan. Dalam keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, ataupun dengan saudara. Juga dengan siapapun yang kami jumpai di tengah kehidupan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup. Kiranya Tuhan sertai, kuatkan mereka, dan berikan mereka kesempatan untuk merasakan kemegahan hidup di tengah kesukaran mereka di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan dengan berbagai macam cara merawat dan memperhatikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta beberapa hari ke depan akan dilangsungkan. Biarlah ajang Pesparawi Nasional ini menjadi ajang anak-anak Tuhan dari berbagai macam daerah. Selain berkompetisi, mereka juga bersaksi melalui pujian. Dan pujian yang mereka nyanyikan menjadi kekuatan bagi pendengar dan juga hidup para penyanyi. Kami juga berdoa untuk kehidupan kesaksian pelayanan gereja-gereja di Bandung, di Indonesia, bahkan di dunia. Biarlah kesatuan gereja membuahkan hidup yang penuh damai, mencerminkan hidup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak berbuat untuk saling memulihkan, memberi apa yang dimiliki untuk masyarakat di sekelilingnya. Kami juga berdoa untuk Gubernur kami, Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga yang berduka cita. Dan bersyukur juga duka cita mereka terhibur dengan ditemukan jenazah Eril. Pimpinlah semua hal yang mereka perlukan. Hiburkanlah. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan di tengah masyarakat, bahkan perdamaian dunia. Kami berharap pemimpin-pemimpin baik di negeri ini dan di dunia penuh dengan hikmat untuk mewujudkan perdamaian. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas berkat pemeliharaan dan kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Sang Pemberi Rahmat, kami datang membawa persembahan syukur ini. Persembahan ini menjadi ucapan terima kasih kami atas kasih-Mu yang begitu besar, yang kami rasakan setiap hari. Terimalah ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu, agar seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, kami berdoa. Amin. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di surga, Bapa kekal, Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu, Dikau yang
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.